Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 6. Gusti sontak berbalik badan, melihat ke arah orang yang masuk. Sial! Dia beneran aktris Karin yang sering kulihat di televisi. Gumam Gusti yang dibuat kaget, ia terpesona akan kecantikan Karin. Selain dikenal cantik, Karin juga diketahui sudah berkeluarga. Keluarganya bahkan dikenal sebagai keluarga selebriti paling harmonis. Suara sepatu Karin yang mahal itu menghentak pelan ke arah Gusti. Dia mendekati lelaki tersebut. Astaga, kau tampan sekali, puji Karin. Dia sudah berdiri tepat di hadapan Gusti. Kak, kau juga cantik sekali. Bahkan lebih cantik dibanding saat di televisi, balas Gusti. Dia sigap mengelap keringatnya yang menetes di pelipis. Karin terkekeh sembari meletakkan tasnya ke sofa, dia juga melepas jaketnya. Hingga baju crop top yang dikenakannya terlihat jelas. Memperlihatkan kulitnya yang putih serta lekuk tubuh yang molek. Aku dengar kau baru, kau pasti gugup kan? Karin mengelap peluh yang ada di sekitar wajah Gusti. Sedikit, sahut Gusti. Maaf, aku berkeringat banyak, tambahnya yang merasa malu. Tidak masalah, aku malah suka melihat badan yang dibalut keringat. Karin mendekatkan mulut ke telinga Gusti. Ia melanjutkan dengan berbisik, tanpa seksi. Perlahan Karin menempelkan jidatnya ke dahi Gusti. Haruskah kita mulai sekarang? Tanyanya, lalu menyentuh bibir bawah Gusti dengan sensual. Gusti terkesiap habis-habisan, dia merasakan darah di sekujur badannya berdesir hebat. Kau tahu cara melakukannya bukan? Tanya Karin. Entahlah, jawab Gusti lirih. Jangan bilang ini adalah pengalaman pertamamu, tebak Karin. Ya, sahut Gusti. Oke. Sebelum kita melakukannya, apa kau yakin ingin bercinta denganku untuk kali pertama? Tanya Karin sembari melangkah mundur. Dia menanggalkan crop top dan celana jeansnya. Kini tampilan Karin hanya mengenakan bra dan sabuk segitiga. Ya. Gusti lagi-lagi hanya bisa menjawab begitu. Tubuhnya sudah panas dingin menyaksikan penampilan Karin. Karin tergelak-geli melihat reaksi Gusti. Kau menggemaskan sekali. Sekarang lepaskan pakaianmu, suruhnya. Gusti mengangguk patuh. Dia segera melepas baju dan celana jeans, sampai hanya meninggalkan celana pendek. Karin mendekat, dia langsung mencium bibir Gusti. Hal tersebut berhasil memacu Gusti untuk bergerak dan memberikan balasan. Suara decapan mereka mulai memecah kesunyian di kamar. Gusti bisa mencium aroma khas tubuh Karin, yang menurutnya wangi dan menggoda. Secara alami, tangannya berani bergerilya ke area seluruh badan Karin. Karin membimbing Gusti menuju ranjang, tanpa harus melepaskan ciuman. Ia mendorong Gusti hingga telentang keranjang, perempuan itu langsung melepas yang tersisa di tubuh Gusti. Lalu barulah Karin melepaskan ia dirinya sendiri. Gusti terus mengangkat mulut karena berusaha mengatur nafas. Apalagi saat Karin duduk ke atas perutnya, perempuan berambut panjang tersebut kembali memadukan mulutnya dengan Gusti. Gusti dan Karin saling bergumam dalam ciuman, sampai Gusti tiba-tiba mendorong Karin dan membuat ciuman terhenti. Apakah kau akan baik-baik saja? Aku tahu kau sudah menikah, imbu Gusti dengan nafas yang terengah-engah. Kita bicarakan itu nanti saja. Sial. Kau membuatku bergairah sekali. Seru Karin, dia kembali menyambar bibir Gusti. Badan Gusti sesekali berjengit karena Karin menciumi kulitnya. Kecupan perempuan itu semakin turun ke bawah, hingga tiba di bagian inti Gusti. Apa yang kau lakukan? Tanya Gusti Boloho. Aku sebenarnya jarang melakukan ini. Tapi aku ingin melakukannya karena kau tampan, dan membuat gairahku bangkit, sahut Karin. Dia mulai bermainkan aksinya. Karin benar-benar piawai dalam urusan ini. Ah! Edan! Umpat Gusti yang sudah keranjingan. Karin berhenti sejenak sambil tersenyum miring. Kau ternyata benar-benar pemula, komentarnya. Karin meraih tangan Gusti, dia menyuruh lelaki itu menjambak rambutnya. Apa kau tidak akan kesakitan? Tanya Gusti. Apa aku terlihat kesakitan sekarang?
Kau bisa mengerahkanku untuk bergerak seperti maumu, jawab Karin. Gusti mengangguk. Kini dia mencengkeram rambut Karin. Lama-kelamaan dirinya makin terlena, sampai mengeluarkan suara lenguhan. Tahu Gusti sudah menikmati, Karin segera ke menu utama. Dia mengambil posisi di atas badan Gusti. Karin mulai mengerang saat Gusti bergerak seperti bikin sambal. Alhasil desahan mereka saling sahut-menyahut. Gairah Gusti telah membara. Tatapannya yang tadinya polos, sekarang telah berubah menjadi buas. Apalagi ketika melihat tubuh Karin bergetar hebat. Buru-buru Gusti menggantikan posisi Karin. Dia mengambil alih untuk memimpin di atas perempuan tersebut. Ah, ah, ah. Karin mengerang nyaring saat mencapai puncak kenikmatan. Dia tertawa senang karena merasa sangat puas dengan perlakuan Gusti. Terlebih lelaki tersebut membuatnya sampai di puncak paling tinggi dalam kenikmatan lebih dari sekali. Erangan Karin kian menggila, tatkala Gusti memberikan hentakan dengan cepat. Saat itulah Gusti berhasil merasakan puncak kenikmatan. Tubuhnya yang bermandikan keringat itu bergetar, Gusti juga mengangangkan mulut dengan panjang. Kini Gusti dan Karin sama-sama lemas, mereka tumbang sambil sibuk mengatur nafas. Gusti menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan Karin. Ia baru merasakan dinginnya pendingin ruangan ketika kegiatan nikmat itu selesai. Untuk ukuran pemula, kau cukup hebat. Wajahmu itu berhasil menyempurnakannya, puji Karin seraya berputar menghadap Gusti. Ini edan. Aku tak pernah merasakan ini, lirih Gusti. Katakan padaku, kau mau dibayar berapa? Tanya Karin, dia mendekat dan merebahkan kepala ke dada Gusti. Memang usia Karin lebih tua dibanding Gusti, namun perempuan itu memiliki tubuh yang mungil dan awet muda. Wajar dia memiliki pekerjaan sebagai aktris, Karin pastinya melakukan perawatan setiap minggu. Bayar? Karena terlena dengan aktivitas tadi, Gusti jadi lupa pada tujuan utamanya. Karin terkekeh geli. Karena kau memilihku sebagai perempuan yang menghapus keperjakaanmu, aku akan membayar dengan nilai tinggi. Apa 50 juta cukup? Tanyanya. Mata Gusti membulat sempurna. 50 juta? Itu bahkan lebih dari cukup untuknya. Benarkah? Kau akan memberiku uang sebesar itu? Gusti memastikan sambil merubah posisi menjadi duduk, hingga Karin juga ikut duduk mengikutinya. Tentu saja, sayang. Karin menepuk lembut pipi Gusti. Oh iya, sepertinya aku ingin jasamu lagi minggu depan, sambungnya seraya beranjak ke kamar mandi. Setelah bercinta dengan klien pertamanya, Gusti mendapatkan uang. Karin benar-benar membayarnya seharga 50 juta. Melihat uang sebanyak itu masuk ke rekeningnya, Gusti senang bukan kepalang. Ini namanya double nikmat, sudah enak dibayar pula. Pantesan si Elang bisa tajir melintir begitu, ternyata bayarannya gede banget. Fantastik! Gumam Gusti menyeringai. Sekarang dirinya bisa membayar uang kostan dan membayar hutang. Sampai jumpa lagi, Kak! Ucap Gusti. Dia melepas kepergian Karin yang hendak bersiap untuk pulang. Tentu saja. Oh iya, mengenai pertanyaanmu, tentang aku yang sudah berkeluarga. Aku akan menceritakannya nanti, kebetulan 1 jam lagi aku harus mendatangi talk show. Jangan lupa tonton aku di TV. Kata Karin, dia saling berpelukan dengan Gusti. Iya, aku pasti akan menontonmu. Gusti membalas dekapan Karin yang singkat, ia tersenyum simpul. Oh my God, jangan buat aku jatuh cinta padamu. Bisa bahaya. Tukas Karin, dia dan Gusti lantas tergelak bersama. Ya sudah. Aku mau mandi dulu, kata Gusti sembari masuk ke kamar mandi. Karin yang sudah menggantung tas ke bahu, ingin melangkah menuju pintu. Namun atensinya tertuju ke arah ponsel Gusti, yang sejak tadi terus bergetar. Karena penasaran, Karin memeriksa ponsel Gusti. Ia bahkan membaca pesan dari Elang dan Widi. Karin jadi mengetahui masalah Gusti dan pertemanannya. Apalagi dia juga mengenal Elang, alhasil Karin duduk ke sofa. Tak lama kemudian, Gusti keluar dari kamar mandi. Loh, kau belum pulang? Tanya Gusti. Dia sudah rapi mengenakan kemeja yang sebelumnya dipakai. Karin terdiam sejenak.
Dia memperhatikan penampilan Gusti dari ujung kaki hingga kepala. Lelaki itu memang tampan, tetapi menurut Karin penampilannya masih terbilang kampungan. Bahkan ketika Gusti merasa sudah berdandan maksimal. Sepertinya aku bisa membantumu, imbuh Karin. Membantu apa? Gusti tak mengerti. Karin tersenyum, aku ingin membantumu menjadi lebih keren. Kau hanya perlu mendapat beberapa sentuhan ajaib, dari gaya pakaian dan rambut, jelasnya. Dahi Gusti berkerut, dia lantas memperhatikan penampilannya sendiri. Memangnya aku kenapa? Apa ada yang salah denganku? Tanyanya heran. Tentu saja tidak. Jujur saja, mau pakai baju yang lusuh pun kau tetap tampan. Tapi kau harus jadi lebih keren, jika ingin mengambil hati gebetanmu kan? Tanggap Karin. Gusti akhirnya mengerti. Ia mengembangkan senyuman tipis dan mengangguk. Masukkan nomor teleponmu. Aku akan menghubungimu secara langsung saja nanti, kata Karin seraya menyodorkan ponsel pada Gusti. Baiklah, Gusti menurut saja. Selepas memberikan nomor telepon, dia membiarkan Karin pergi. Kini Gusti sendirian di kamar, dia menjatuhkan diri keranjang dengan senyuman lebar. Dirinya merasa sangat lega sekali. Gusti bahkan membayar uang kosan melalui via transfer. Ia juga tak lupa membayar hutang pada Elang dan Aman. Karena masih malas kembali ke kosan, Gusti memutuskan menginap di hotel, dia berniat akan pulang besok saja. Gusti tertidur di ranjang. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Namun Gusti mengabaikan panggilan itu, karena mengira orang yang menelepon adalah Elang atau Widi. Ponsel Gusti terus berdering. Mungkin sudah lebih dari 5 kali, sepertinya orang yang menelepon begitu gigih. Ah! Gusti akhirnya memeriksa ponsel. Ternyata orang yang menelepon bukan Elang maupun Widi, melainkan Karin. Gusti langsung mengangkat telepon, dia juga tak lupa minta maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau pergi ke alamat yang kukirimkan di pesan, cepatlah. Perintah Karin dari seberang telepon. Sekarang? Gusti memastikan. Ya iyalah. Kau pikir aku punya waktu besok? Aku akan berlibur bersama keluargaku untuk kebutuhan konten besok, ucap Karin. Baiklah. Aku akan segera pergi. Gusti bergegas meninggalkan hotel, lalu mendatangi alamat yang dikirimkan Karin. Ternyata tempat yang dikirimkan Karin adalah sebuah toko butik dan salon. Gusti sempat ragu untuk masuk, akan tetapi Karin melihat kedatangannya dan menyuruh masuk. Gusti menerima saja perlakuan Karin terhadapnya, apalagi saat wanita itu menyebut Gusti keponakan kepada pemilik butik. Ya ampun, keponakanmu tampan sekali, Cin. Kau membawanya ke tempat yang tepat. Dia akan menjadi sempurna, setelah mendapat sentuhan tanganku, ungkap pemilik butik yang juga memiliki keahlian sebagai penata rias. Dia seorang lelaki dengan gaya khas ngondeknya, namanya adalah Erick Thohir. Karin hanya tersenyum. Dia beranjak sebentar, lalu kembali membawa beberapa pakaian untuk Gusti. Aku beli ini semua untuknya, kata Karin seraya mengambil kartu dari dompet. Ia membayar seluruh biaya salon dan pakaian. Selanjutnya, Karin menghampiri Gusti. Perempuan tersebut pamit karena ingin pulang lebih dulu. Butuh memakan waktu hampir 1 jam untuk menata rambut Gusti. Tetapi setelah selesai, dia merasa puas dengan akhirnya. Oh my God, kau sempurna sekarang. Puji Erick nyungir. Terima kasih, ungkap Gusti sembari berdiri. Dia memperhatikan dirinya di cermin, Gusti mengambil foto dan mengirimkannya langsung kepada Karin. Kalau kau mengunggahnya ke Instagram, aku yakin kau akan langsung jadi selebgram, ucap Erick. Selebgram? Aku rasa tidak. Gusti hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi populer semenjak kecil, Gusti tidak begitu menyukainya. Membangkitkan kepercayaan dirinya untuk sekarang sudah cukup. Usai menata rambut, Gusti pergi meninggalkan butik. Tak lupa juga dia membawa pakaian yang dibelikan Karin untuknya. Dalam sekejap, Gusti langsung menjadi pusat perhatian saat keluar dari toko. Terutama untuk para kaum hawa. Di sisi lain, Elang sedang berada di apartemen bersama Widi. Keduanya sedang memadu rindu di sofa. Widi duduk di atas pangkuan Elang,
Sembari tak berhenti melenguh dan mendesah seperti kepedesan membuat sambal. Keduanya sama-sama masih mengenakan baju. Hanya penghalang bahwa mereka yang dilepas semua demi hal kenikmatan. Ah, terus sayang, yang dalam. Sedikit lagi aku sampai puncak. Raca Widi, yang meronta-ronta akan sampai di puncak kenikmatan. Bersambung.